warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Maldaruha, NIM 230321100037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi di aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu buka datanya terlebih dahulu, lalu klik copy. Setelah itu buka aplikasi SPSS, lalu tempel di bagian data view. Setelah itu klik kanan, lalu klik paste with variable names. Setelah itu klik variable view, lalu yang total itu diganti sesuai dengan penamaan data. Misalnya ini X1 merupakan pelayanan, lalu yang S2 itu varian makanan, lalu yang S3 itu harga, setelah itu yang bagian Y itu lalu yang Y itu keputusan pembelian makanan. Setelah sudah, kita klik analyze, lalu pilih regression, lalu klik linear. Nah, ini kan keluar seperti ini. Lalu kita masukkan yang dependen itu keputusan pembelian makanan, dan untuk yang independen itu pelayanan, varian makanan, dan juga harga. Setelah itu klik save, centang bagian unstandardized, lalu continue. Setelah itu oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya, yaitu saya Linda Fitrotukamila dengan NIM 029 akan membuat tutorial uji asumsi klasik. Nah, yang pertama yaitu ada uji normalitas. Nah, ini setelah ini kita pergi ke data aplikasi SPSS tadi, langsung ke analyze, terus ke non parametric test, terus ke legacy dialog, terus ke satu sampel. Nah, bagian ini yang unstandardized itu kita klik, langsung masukkan ke kanan, lalu oke. Nah, ini kan sudah keluarkan outputnya. Setelah itu kita kembali lagi ke SPSS, data SPSS tadi untuk membuat uji multikolinearitas, yaitu langsung kita klik analyze, terus ke regression, terus linear. Habis itu data penamaan dependen kita masukkan ke dependen, dan variabel independen kita masukkan ke independen. Lalu setelah itu ke statistik, klik bagian collinearity diagnosis sama Durbin Watson. Terus habis itu kita continue. Setelah itu oke. Nah, ini sudah keluar output mengenai uji multikolinearitas. Selanjutnya, setelah dilakukan
multikolinearitas, yaitu dilakukan uji autokorelasi. Itu dapat dilihat di tabel Darwin-Watson, lalu dicocokkan di tabel DU dan dapat dilihat nilai signifikannya. Setelah itu dilakukan uji heteroskedositas, yaitu kita klik transform. Setelah itu komputer variabel, lalu function group klik all. Setelah itu function and special variable klik ABS, klik 2 kali. Setelah itu masukkan standard desert yang paling bawah. Setelah itu pada target variabel klik abrasive. Jika sudah, klik OK, lalu klik analyze. Setelah itu regression, linear, dan OK. Lalu statistik. Setelah itu uncentang collinearity dan Darwin-Watson, lalu continue dan OK. Interpretasi dari data yang telah dihasilkan yaitu diketahui pada tabel tersebut variabel independennya yaitu harga, pelayanan, dan varian makanan, sedangkan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian makanan. Interpretasinya yaitu pada hasil analisis uji regresi dapat dilihat pada tabel ANOVA diketahui nilai signifikannya sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan valid. Interpretasinya yaitu ketika variabel independen, pelayanan, varian makanan, dan juga harga semakin nol, maka besarnya keputusan pembelian makanan nilai interceptnya mutlak sebesar 5,359. Uji normalitas. Nah, untuk interpretasi uji normalitas yaitu pada hasil uji distribusi normal pada tabel ANOVA diketahui ada sig sebesar 0,2 yang mana itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas yang mana untuk interpretasinya pada hasil analisis uji klasik multikolinearitas pada tabel koefisien diketahui nilai toleransi pada variabel pelayanan sebesar 0,91 yang mana itu lebih besar dari 0,01. Kemudian nilai V sebesar 1,264 yang mana itu lebih kecil dari 10, maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Diketahui juga nilai toleransi pada variabel varian makanan sebesar 0,531 yang mana lebih besar dari 0,01. Kemudian nilai V sebesar 1,884 yang mana itu lebih kecil dari 10. Maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Diketahui nilai toleransi pada variabel harga sebesar 0,485 yang mana itu lebih besar dari 0,01. Kemudian nilai V 2,062 yang mana itu lebih kecil dari 10. Maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Untuk interpretasinya yaitu pada hasil analisis uji klasik autokorelasi pada tabel model summary dapat diketahui dengan melihat Darwin-Watson yaitu sebesar 1,344. Diperoleh perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan diperoleh DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DU.
sama dengan 1,7092 lebih besar dari 1,344 lebih kecil dari 4 min 1,7092, yang berarti jika 1,7092 lebih besar dari 1,344 dan lebih kecil dari 2,2908, maka data tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi. Pada hasil analisis uji klasik heteroskedastisitas, pada tabel koefisien diketahui nilai sig variabel pelayanan sebesar 0,056 yang lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Terus diketahui nilai sig variabel varian makanan sebesar 0,023 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Terus diketahui nilai sig variabel harga sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas.